apa namanya, zaman-zamannya sebelumnya Sydney Mohede, zaman-zamannya, zaman-zaman dahulu kala lah, mungkin kalian juga belum ada yang lahir. Nah, My Dad tuh salah satu yang lumayan terkenal di Indonesia gitu, sehingga, eee, kita dulu tinggal di Lombok, di Mataram, di kota kecil, jadi My Dad tuh suka banget traveling ke Jakarta, ke Surabaya, ke Makassar, ke Balikpapan gitu ya, keliling Indonesia gitu. Jadi aku sempet ngalamin kayak waktu papa tuh jarang sama aku, gitu. Jadi, aku inget banget waktu itu kecil ada, apa tuh namanya, PlayStation ya? Apa ya, bukan PlayStation ya, apa ya, kayak malam terus kayak bisa dibentuk-bentuk gitu ya, kita bilangnya malam gitu ya. Kayak, kayak kayak plastik yang kita bisa bentuk-bentuk gitu. Nah, terus aku tulis gitu di lantai gitu, aku bilang kayak, "Papa jarang pulang," gitu kan. Nah, waktu papaku ngeliat itu, dia langsung kayak, "Aduh, ternyata anak aku kurang kasih waktu buat anakku," gitu kan. Jadi, waktu waktu masih kecil itu kayak aku lebih deket ke my mom gitu. Jadi, kayak, ya kalau sama papa oke, kalau tiap kali pulang dari luar kota, aku bukan cari papanya, tapi cari kadonya. "Bawa kado apa ini?" Gitu. Nah, kalau nggak bawain kado, aku kesel banget gitu, sedih banget gitu kan. Jadi, lumayan sempet ada kayak, ada waktu itu with my dad gitu. Nah, tapi ketika ada waktu, papa itu selalu menanamkan nilai-nilai yang positif ke Koko. Jadi waktu itu masih umur 4, 5, 6 tahunan, ada imunisasi di SD kan. Kalian semua pasti pernah imunisasi waktu SD. Nah, waktu itu Koko inget banget, Koko takut banget sama suntik gitu ya, takut banget ngelihat darah. Nah, jadi waktu waktu sehari sebelum imunisasi, Koko cerita ke my dad, ke papaku, "Aduh, papa aku nggak mau besok sekolah ada imunisasi," gitu. Cuma papaku bilang, "Nggak apa-apa David, kamu harus hadapi tantangan. Setiap masalah itu kamu nggak boleh lari, tapi kamu harus hadapin," dia bilang. Jadi, itu aku bener-bener tanam sejak dini bahwa segala ada masalah, segala masalah yang aku hadapi pun, apapun itu aku nggak boleh nyerah dan aku harus hadapin. Nah, nanti efeknya ini ke cerita aku yang sekarang di pekerjaan, nanti aku akan share. Jadi ada 2 episode, tentang my life gitu ya. Jadi nanti ada episode kedua, ini episode yang pertamanya aja dulu. Nah, jadi ini udah sebelum SMP ya, SD kelas 5 6 gitu kan ya. Nah, jadi, salah satu kebiasaan buruk aku itu sejak kecil, aku tuh suka, apa ya, kayak nggak bisa menyelesaikan satu hal yang aku mulai. Jadi, misalnya hal simpel kayak gosok gigi, nah tutup sikat giginya, tutup odolnya itu aku nggak tutup dan aku langsung pergi, gitu. Nah, misalnya terus pulang sekolah, buka sepatu, kaos kakinya aku tuh lempar ke sana, lempar ke sini, gitu. Nah, jadi kayak dari kecil itu orang tuaku selalu bilang, "Kamu tuh harus excellent," gitu loh. "Kamu tuh harus excellent," sampai sempet, apa namanya, ditakut-takutin, papaku telepon sekolah di Malang gitu supaya, diasramain, supaya aku diasramain. Jadi kayak nggak bisa ketemu orang tua, terus nggak bisa main-main gitu. Jadi aku kayak takut banget dari kecil gitu. Jadi waktu umur, kelas 4, 5, 6 SD itu, papa mamaku mulai pressure aku gitu, kasih pressure, "Kamu tuh jadi anak harus excellent, apalagi kamu anak cowok gitu ya. Kamu harus bisa menyelesaikan apa yang kamu mulai David, kamu harus excellent," gitu. Sampai aku merasa kayak risih risih sendiri, "Aduh apaan sih bawel banget, hal perintilan kecil gitu aja sampai digituin," gitu loh. Nah, itu mulai mulai bertumbuh rasa itu, plus, apa namanya, aku ngerasa kayak nggak bebas, mulai kayak apa ya, mulai kayak merasa orang tua tuh terlalu ngatur gitu kan. Nah, ini zaman zaman SMP ya. Jadi aku lampiaskan, perasaan kesalku ini sama orang tuaku ini, ya coba, apa ya, aku mencari kasih sayang tuh di tempat lain. Nah, tempat lainnya itu apa, ya di in relationship gitu. Jadi, waktu itu ya, ini koko ngaku aja tapi don't try this at home ya. Kelas 6 SD aja sudah mulai pacaran, bayangin gitu ya. Terus, walaupun, sama pacarnya waktu itu kelas 6 SD nggak kalau satu kelas, kan kita satu kelas, nggak berani ngobrol, jadi cuma kayak diem-dieman doang dan cuma SMS-SMS doang. Nah, SMP juga kayak, apa, punya another girlfriend. Padahal orang tua tuh sudah bilang kayak, "Nggak boleh, kamu tuh terlalu muda, jangan mulai dulu, jangan terlalu cepat untuk, berpacaran," gitu. Cuma
Koko kayak nggak peduli sama mereka gitu. Koko membuktikan bahwa kayak apa yang mereka omongkan itu salah gitu loh. Nah, apalagi kan dibilang, "Nanti kamu kalau pacaran terlalu muda nanti nilaimu hancur loh, nilaimu tuh jeblok loh." Nah, Koko tuh membuktikan gitu bahwa lewat pacaran tuh sebenarnya Koko nilainya tuh bisa bagus-bagus saja dan bisa berprestasi gitu kan. Walaupun ya memang berprestasi, tapi sebenarnya Koko tuh rebel. Jadi sudah mulai ada kayak apa ya, aku mau melawan orang tuaku gitu. Karena Koko udah merasa kayak dikekang sama mereka gitu kan. Jadi kayak dilarang padahal yang waktu SMA itu juga, my mom and dad aku dekat sama satu cewek, papa mamaku bilang mereka nggak setuju. Nah, kalau papa mamaku bilang A, aku tuh malah akan melakukan yang B, gitu loh, saking rebelnya. Jadi aku nggak peduli mereka ngomong A, aku malah jadian, aku langsung bilang sama papa mama, "Pa, Ma, aku sebenarnya udah jadian sama si C," gitu. Nah, jadi mereka kayak jadi sempet kita dinner, waktu itu aku masih umur 17 tahun, guys. Jadi waktu dinner, berlima makan, aku ribut sama papa mamaku, berantem demi belain ini cewek gitu, kayak, "Apa sih, kenapa sih papa mama tuh ngelarang aku? Aku ini kan sudah gede, aku sudah mau 17 tahun, aku udah punya, KTP sendiri, kenapa harus ngelarang aku? Ini kan hak-hak aku mau pacaran sama siapapun itu," gitu kan. Sampai akhirnya makan makan malam itu jadi kayak nggak apa ya, nggak hangat lah, jadinya kayak kita ribut gitu, berantem. Jadi mulai mulai kayak kalau kalian perhatiin kayak mulai naik gitu intensinya with my relationship with my parents gitu. Nah, sampai akhirnya tahun 2010 Koko pergi ke USA ya untuk kuliah. Nah, di situ, Koko yang tadi kayak Koko bilang, Koko merasa kayak bebas, bebas banget ya kan. Jadi, I feel like I can do anything that I want, karena nggak ada orang tua di situ, gitu, nggak ada yang bisa ngontrol. Jadi Koko, eee, pergi sama teman-teman, sampai pulang malam, sampai pulang pagi, itu Koko nggak peduli deh gitu. Habis itu, with my ex juga, karena my ex juga pergi ke Amerika untuk study abroad, with me. Nah, jadi kita sempat, jatuh di hubungan yang nggak sehat in term of relationship gitu. Nah, jadinya, akhirnya Koko until one point kayak ngerasa ini it's toxic gitu, it's getting not good gitu. Jadi akhirnya Koko memutuskan tahun 2012 itu ceritanya, Koko akhirnya broke up with my ex gitu kan, karena udah pacarannya udah nggak sehat, sudah nggak healthy, kita melakukan hal-hal yang seharusnya nggak boleh dilakukan, padahal papaku khotbah A loh depan mimbar, aku melakukan B, C, D, E, F. Gitu. Jadi kayak aku kayak sempet-sempet kayak udahlah nggak peduli gitu kan. Nah, aku sambil melakukan dosa yang sama, aku juga sambil melayani di gereja gitu. Jadi it's like I was being a hypocrite, munafik banget dengan hidup aku gitu. Sampai akhirnya aku merasa capek juga hidup kayak begini gitu. Selalu diikuti oleh rasa bersalah gitu kan. Tiap kali melayani, tiap kali ke gereja itu selalu aja dibuntutin rasa bersalah. Akhirnya 2012 I decided to break up with my ex. Nggak perlu ya aku tunjukin ya fotonya di sini ya. Nggak perlu. Nah, jadi I broke up and waktu itu inget banget acara retreat gereja di 2012 di bulan November. Ya, di situ Koko Koko kan memang anak pendeta ya, dari kecil itu sudah tumbuh di gereja, tapi kayak gitu, kayak Koko nggak pernah merasakan hubungan Tuhan yang intim, yang deket banget. Nah, tapi waktu 2012 Koko, di retreat gereja di Seattle, Koko pas altar call nggak tahu kenapa kayak pingin banget maju. Biasanya kan kalau ada altar call tuh Koko paling kayak, "Ih, itu buat anak-anak yang inilah, yang baru mengenal Tuhan Yesus, Koko mah nggak perlu, Koko mah udah kenal Tuhan Yesus dari kecil." Tapi somehow malam itu Tuhan suruh suruh maju gitu kayak, deep within me kayak, "Ya udahlah coba maju, didoain." Nah, terus pas maju, aku didoain sama with my pastor yang sudah sama pastor itu sudah bertahun-tahun juga, yang biasanya sering didoain tapi nggak napa-napa, tapi waktu itu didoain, Koko kayak ngerasa ada satu sosok yang besar yang peluk Koko dari belakang dan rasanya hangat banget. Dan kayak Koko bisa nangis dan nangis dan nangis dan nangis dan nangis gitu. Akhirnya kayak di situ tuh bisa berubah, Koko merasakan peace, merasakan damai, merasakan, kasih Tuhan yang Koko nggak pernah rasakan sebelumnya. Dan dari situ, it was my turning point of life, gitu loh. Jadi, ini foto tahun 2012 bersama my family again, Koko merasakan kayak, apa ya, aku bisa mengasihi,
orang tuaku, orang-orang terdekat aku, nggak perlu ngerasa dendam sama mereka, aku ngerasa kayak apa ya, diterima apa adanya dan bisa menerima mereka apa adanya, gitu. Jadi, eee, nah ini Koko foto graduation lulus ya sama foto with my mom and dad di tahun 2017 ya. Nah, itu episode pertama dari ceritanya Koko ya. Jadi Koko sempat ngalamin yang juga sama mungkin yang kalian ngalamin ya, Koko waktu itu sudah share waktu SMP, SMA, dan maybe you guys are in the position right now, dan mungkin kalian ngerasa kayak, "Aduh, kenapa sih gue dikekang banget kayak gini? Kenapa gue ngerasa kayak nggak bebas sama sekali." Tapi percaya sama Koko, bahwa sebenarnya apa yang orang tua ajarkan, atau orang tua katakan, itu tuh baik adanya buat kita. Mereka sudah mengalami proses-proses ini sebelumnya, dan mereka nggak mau anak-anaknya yang mereka sayangi untuk jatuh di lubang yang sama, gitu. Sehingga makanya mereka mungkin terkadang protektif, gitu ya. Padahal sebenarnya bagus. Di bulan April, papanya Koko sempat kena Covid, di bulan Maret ya, COVID-19 selama 16 hari dan juga harus isolasi mandiri selama 14 hari gitu ya. Jadi, eee, sebenarnya ini salah satu turning point juga ya, selama ini Koko lebih ke, eee, sort of like take advantage of my parents. Jadi Koko merasa kayak, ya udahlah, tugasnya orang tua gitu kan, aku bisa tinggal di rumah orang tua seenak sendiri, aku bisa, makan di rumah seenak sendiri gitu kan. Aku ya kewajiban mereka lah untuk menyayangi aku gitu kan. Tapi aku nggak pernah mikir bahwa kayak mereka tuh juga perlu disayangin oleh anak-anaknya dan mereka mengapresiasi itu. Sampai ketika papaku kena Covid di bulan Maret, nah itu menjadi sebuah pukulan yang berat banget buat aku. Dokter bilang bahwa kesempatan hidupnya 75%, berarti ada 25% kesempatan bahwa papaku bisa meninggal, tuh kan. Nah, itu apalagi di bulan Maret, guys, jadi belum terlalu banyak, kasus dan juga belum ditemukan obatnya yang manjur. Jadi, sempat waktu itu ngalamin momen-momen di lembah juga takut kehilangan orang tua, sehingga Koko lewat momen itu, Koko bisa menghargai ternyata orang tua itu sangat berharga buat kita, gitu loh, berharga banget buat Koko. Dan sejak saat itu kita kayak, oh, puji Tuhan papaku sembuh, dan dari situ almost every day, kita, Skype-an, kita apa namanya, WhatsApp call every day. I ask them how are they gitu, aku tanya mereka, "Gimana kabar papa mama?" Gitu kan, dan ajak ngobrol. Jadi ngerasa hubungan lebih dekat lagi gitu. Jadi hargailah, syukurilah ketika kalau kalian masih punya orang tua dan orang tua masih ada bersama dengan kalian, gitu ya. Ini foto anniversary my mom and dad kemarin di bulan September, ke 28 tahun, dan ini foto kita kemarin waktu bulan Juli, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke topik, pembahasan yang berikutnya. Bagaimana sih, bagaimana supaya kita tuh tidak merasa terkekang begini dan apa ya, bisa menghormati orang tua kita lebih lagi ya. Yang pertama yaitu strip off the old clothes. Kita buka di Kolose 3 ayat 5 sampai 6 dan ayat 12. Kalian nggak usah buka Alkitab karena sudah Koko siapin. Jadi strip off the old clothes maksudnya apa? Maksudnya kamu campakkan, kamu buka pakaianmu yang lama dan kamu pakai pakaianmu yang baru, ya. Di Kolose dibilang, "Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah." Ya. Jadi zaman sekarang berhalanya udah beda. Berhalanya ya itu tadi, yang kita bilang percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Koko ilustrasikan seperti ini. Kalian pakai baju pertama, kayak Koko waktu masa-masa rebelnya sama orang tua, memberontak, pakai baju yang sangat kotor, ya penuh dengan dosa, penuh dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan. Nah, the turning point waktu yang Koko tadi share, waktu Koko bertobat, atau Koko berjumpa langsung dengan kasih Kristus. Nah, di situ Koko dipakaikan jubah yang isinya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Di ayat ini dibilang kenakanlah, which means artinya kita tiap hari harus menggunakan kaos tersebut, ya.
it's an act of it's an action gitu. Nggak cuma di bibir doang, tapi kalian harus bertindak. Kalian harus menggunakan baju tersebut gitu ya. Sangat gampang buat kita untuk balik lagi pakai baju yang lama, ya. Padahal Tuhan sudah sediakan baju yang penuh dengan tadi belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. It's your decision, it's a choice, sebuah pilihan untuk kalian pakai pakaian itu. Dan Koko challenge every one of us, kita sama-sama biarlah hati kita dipenuhi oleh belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya, kita minta sama Tuhan, ya. Nggak harus lewat encounter kayak yang Koko tadi di retreat segala macam, nggak perlu tunggu momen itu. Kalian bisa, kalau kalian sadar bahwa kalian selama ini rebel, memberontak sama orang tua, kalian bisa kok berdoa sendiri dan minta ampun sama Tuhan dan minta dipulihkan. Tuhan langsung kasih baju yang ini. Oke? Second point, cepat aja. Think big. Colossians 3 ayat 2 sampai 3. Koko pakai bahasa Inggris karena I love the English version. Dibilang, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. Jadi maksudnya gini, di sini di Alkitab dibilang set your heart and set your mind on things above. Maksudnya apa kok? Maksudnya Tuhan mau suruh kita tuh mengubah cara berpikir kita supaya yang isinya negatif terus ini menjadi positif gitu loh. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika kalian orang tua suruh A, B, C, D, E, nggak boleh A, B, C, D, E, berpikirlah sesuatu untuk positif, untuk kepentingan kalian, kebaikan kalian, gitu ya. Koko nggak pernah dapat ini waktu dulu, ya. Jadi Koko kayak rebel dan memberontak sama mereka. Sebenarnya kalau Koko pikir lagi, pikir-pikir baik-baik, sebenarnya it's good for my future, gitu ya. Contohnya apa? Jadi kan Koko cerita, yang pertama yang tadi diajarin yaitu hadapi tantangan, dan yang kedua be excellent, gitu kan. Harus excellent in everything that you do gitu. Termasuk kamu di sekolah kamu, kamu ngerjain ulangan, kamu belajar, you do your best gitu loh. Nah, itu orang tua yang dari dulu ajarin ke Koko, sampai Koko tuh risih banget dan ngerasa kayak, "Apaan sih?" gitu loh. Ah, jadi sempat juga waktu SMA itu Koko ngerasa gini, karena, kalian tahu tes karakter ya. Nah, tes karakternya Koko tuh dulu waktu masih sebelum ke US itu hijau, hijau mentok. Jadi kayak orang yang hijau tuh suka yang peacemaker, yang orangnya kalem, yang orangnya itu, ngikut-ngikut aja gitu kan. Nah, tapi, the bad side itu orangnya jadi pasif. Jadi Koko tuh dulu orangnya pasif banget, sehingga papanya Koko tuh selalu dari dulu waktu SMA tuh, "Kamu tuh jadi cowok tuh harus aktif, kamu tuh jadi cowok tuh harus berinisiatif, gimana nanti kamu kalau punya keluarga sendiri, bla bla bla." Nah, terus contohnya kayak misalnya di airport, Koko kayak apa ya, lebih ke malas lah buat ngangkat-ngangkat koper gitu. Nah, terus waktu itu papaku ngeliat gitu, papaku langsung, "Kamu tuh harus berinisiatif, kamu harus ngangkat koper, harus cepet, harus harus apa ya, harus punya inisiatif," gitu loh. Nah, itu secara nggak langsung sedikit, lama-lama meledak gitu loh. Koko kayak nggak tahan lagi dikekang kayak begini gitu. Nah, sebenarnya kalau Koko mikir, balik lagi, sebenarnya itu it's good for me gitu, karena menjadi sebuah mental di mana Koko akan terus menghadapi tantangan, nggak menyerah, dan punya inisiatif yang tinggi gitu. Nah, jadi, sebenarnya itu semuanya itu yang kalian anggap sebuah, dorongan atau sebuah paksaan, itu sebenarnya adalah sebuah fondasi buat masa depan kita. Ya, Koko lihat kalian bisa lihat di share screen-nya ini, sebelah kiri fondasinya itu cuma pasir, lembek, ya kan. Itu nanti suatu saat ketika kalian bangun rumah, rumah ini by the way kalian yang bangun, ya. Orang tua mengajarkan values untuk fondasi kalian, tapi selebihnya rumah kalian yang bangun, ya. In term of your career, in term of your relationship, itu semua pilihan kalian. Ya, jadi orang tua itu walaupun terkesannya mendorong, ketika kesannya sebuah paksaan, itu sebenarnya sebuah fondasi untuk masa depan kita. Gitu. Kenapa Koko bisa bilang begitu? Nah, sekarang Koko cerita yang episode kedua ya. Jadi waktu abis lulus MBA itu ada satu kelas yang Koko ambil waktu di LA itu namanya Business as Mission. Jadi sekolah di LA ini sekolah Kristen, jadi Koko pingin kayak belajar bisnis based on biblical perspective gitu. Jadi di kelas itu di Business as Mission itu diajarin bagaimana kita menggunakan bisnis untuk mengabarkan kabar baik atau gospel to the unreached group, kepada
orang-orang atau daerah yang belum pernah mengenal Kristus sebelumnya. Jadi ada contohnya real life cases-nya di mana ada satu pengusaha orang Amerika, dia bergerak di bidang, apa namanya, bikin tas kulit, sepatu kulit, dan dia bikin perusahaan di Cina, di sebuah provinsi Cina yang kecil. Nah, terus dia hire orang-orang di jalanan untuk kerja sama dia. Nah, terus dia mulai pelan-pelan ngadain persekutuan dan pelan-pelan mulai mengabarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, lalu ada juga satu anak, dia ngeliat di jalanan, anak ini lumpuh, cacat. Nah, dia ambil anak ini untuk kerja buat dia di perusahaannya, tapi malah anak ini nyolong. Nah, anak ini habis nyolong, kabur ke jalanan. Tapi what did this guy do, businessman ini, dia malah kembali ke jalanan dan dia ambil anak itu, dipekerjakan kembali, dan dihidupi kembali, dan diajak persekutuan segala macam, dan anak itu bertobat dan percaya Yesus Kristus. Itu sudah ceritanya kayak mirip kayak prodigal son di Alkitab gitu. Jadi I was very very inspired gitu. Koko berdoa sama Tuhan, Tuhan, suatu saat Koko mau ditempatkan di mana aku bisa menjadi terang, bisa menjadi contoh yang baik buat orang-orang sekitar aku gitu kan. Dan sekarang Tuhan sudah tempatkan Koko di tempat tersebut, ya. Koko bekerja di, Cicalengka yang tadi Koko bilang 1 jam lebih dari Bandung. Banyak orang tuh kayak bilang, "Kamu kan sekolah di luar negeri, sekolah di Amerika, kenapa kamu mau kerja di tengah-tengah kampung?" Gitu. Ini di sini by the way kampung banget guys, gitu. Di kamarnya Koko nih pemandangannya tuh sawah di luar gitu, jadi bisa ngeliatin bebek, ngeliatin ayam, tiap pagi gitu kan. Karena Koko punya visi misi ini gitu, Koko mau menjadi berkat di mana daerah tersebut banyak belum mendengar tentang gospel Yesus Kristus gitu kan. Nah, jadi, lalu juga Koko sebagai, bekerja, yaitu Koko dipercayakan diberikan tanggung jawab sebagai CEO, pemimpin perusahaan karena Koko punya, a good work attitude ya yang dibangun sejak kecil dari orang tua, yaitu hadapi tantangan dan nggak pernah nyerah itu, dan selalu berinisiatif. Nah, jadi, waktu Koko di US, Koko mengalami beberapa proses memimpin komsel, WL, segala macam di gereja, di mana harus memancing, Koko harus bisa inisiatif dan harus bisa cerita ngobrol sama yang lain gitu kan. Jadi begitu pulang Koko, kerja dan puji Tuhan bosnya Koko melihat a good work attitude gitu. Koko nggak pernah menyerah menghadapi masalah. Nah, jadi, di bulan tahun lalu kita tuh, mau rencana untuk TBK. Jadi perusahaannya kita ini mau melantai di Bursa Efek Indonesia gitu kan. Nah, kenapa? Karena kita tuh adalah perusahaan pertama recycle tekstil di Indonesia yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi kita mau bawa ini kepada masyarakat publik Indonesia bahwa ada sebuah perusahaan yang bisa merecycle tekstil gitu. Jadi dan kita ekspor ke negara-negara lain gitu kan. Dan jadi Koko punya visi dua waktu Koko kerja ditempatkan Tuhan di sini, yaitu pertama yang tadi Koko share my spiritual vision and mission, and secondly also my business vision and mission from my boss juga, bahwa tahun ini kita akan melantai gitu. Nah, tapi what happened? Tantangannya begitu banyak, challenges-nya begitu banyak. Apakah yang harus Koko lewatin? Yang pertama, di Oktober 2019 pabrik Koko kebakaran. Kamu lihat di share screen ini ya. Jadi padahal Koko sebelum ini kebakaran, seminggu sebelumnya Koko udah bertemu dengan customer Koko yang Rusia, dan dia bilang, "Kita mau ambil orderan dari kamu 7 kontainer per bulan dan akan dibuat di tempat produksi ini." Jadi kita ada beberapa tempat produksi dan yang terbakar ini adalah 30% dari total produksi. Nah, jadi malah Koko mikir ini udah aman, malah Tuhan ambil ini, gitu kan. Padahal kita juga sudah on the way untuk melantai di Bursa Efek gitu, on the process gitu. Dan jadi Koko sempat ngerasa kecewa sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Dan Koko juga sempat guys, jujur aja sempat mau menyerah, ya. Tapi di situ papa mamanya Koko bilang, "Kamu ingat waktu kecil? Hadapi tantangan, jangan menyerah. Be excellent David, kamu harus selesaikan apa yang kamu mulai." Gitu. Nah, jadi Koko termotivasi banget dan Koko, "Oke, gua nggak akan nyerah dan gua akan finish what I started, finish the vision mission," gitu kan. Nah, puji Tuhannya kita atur strategi, di mana kita pindah coba, produksinya di tempat lain sehingga permintaan customer itu tetap terpenuhi. Sehingga Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret,
Nah, kita tahu COVID that happen gitu kan. Sudah April ini rencananya kita TBK atau melantai di bursa efek, tapi malah kena hantaman COVID gitu. Jadi sempat juga ngalamin di mana karyawan Koko harus let go sekitar 300-400 orang gitu, dan mereka Koko juga harus sempat ngelewatin masa-masa di mana I have to terpaksa banget membagi THR mereka, mencicil sebanyak 3 kali karena benar-benar susah, dan Koko dibangunin pagi-pagi jam 6 pagi, ketika anak-anak tidur dibilang, "Pak, karyawan pada mogok kerja." Karena kenapa THR-nya begini-begini. Jadi Koko mesti ngadapin mereka, begitu banyak tantangan, guys. Nah, tapi Koko ingat pesan orang tua dari dulu, dari kecil, "Be excellent and hadapi tantangan." Sehingga apa yang terjadi, puji Tuhan Yesus, di April 2020 perusahaan kita berhasil, melantai di Bursa Efek Indonesia, dan juga di kurang lebih waktu yang bersamaan Koko bisa mulai persekutuan di pabrik, gitu kan. Nah, jadi what you guys have been going through, walaupun kesannya itu ngeselin banget, sebenarnya it's good for your character gitu, karakter kalian untuk bukan sekarang, tapi untuk kedepannya. Karena kalian nggak akan tahu apa yang akan terjadi. Even mungkin orang tua kita juga nggak akan tahu, tapi at least orang tua mempersiapkan fondasi yang terbaik buat kalian semua, gitu ya. Next. Lalu yang ketiga, udah mau selesai, yaitu patience and forgiveness. Kolose 3, 13-14, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu juga berbuatlah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, jadi orang tua kita nggak perfect, guys. Trust me. Even my parents sometimes hurt me, but they say sorry, mereka bilang maaf gitu kan. Dan beberapa kali, even now gitu ya, sempet kayak kita ngalamin masalah juga, bukan berarti sekarang Koko nggak ngalamin masalah sama my parents gitu, tapi bagaimana Koko melihat mereka tuh berbeda waktu dulu Koko SMA, Koko rebel. Tapi kalau sekarang Koko melihat mereka, oh ya, yeah, my parents know the best for me gitu. Tapi sempet juga mereka berbuat salah, dan mereka, ya Koko bukannya dendam lagi dan Koko mencoba untuk rebel, tapi Koko kayak ini bilang, kenakanlah kasih. Jadi Koko sekali lagi, it's an action. Jadi Koko berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong berikanlah aku kasih supaya aku bisa mengampuni orang tuaku. Nah, jadi kayak kayak parfum ya. Kalau kasih itu kayak parfum, Koko imagine kayak gitu. Jadi kenakanlah kasih gitu. Kasih itu sudah tersedia buat kita dari Tuhan Yesus. Tapi kita nggak pernah semprot. Tunggu sampai kita pakai, kita semprot, baru ada efeknya, ada wanginya. Dan ketika kita kenakan kasih, orang di sekitar kita itu bisa mencium baunya gitu. Kasih Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Salah satu cirinya yaitu kita mengampuni. Ya, jadi kita juga harus bisa mengampuni orang orang tua kita. Oke? Jadi ini gue kebacain aja research cepat, bahwa ada benefitnya kalau kita hidup suka mengampuni untuk kesehatan kita. Yaitu ini dari John Hopkins Medicine Journal ya. Jadi ini akurat banget. Study have found that the act of forgiveness itu action dari pengampunan itu memiliki benefit yang banyak banget buat kesehatan kita. Salah satunya mengurangi heart attack atau serangan jantung, lalu juga bagus untuk mengurangi rasa sakit, lalu mengurangi blood pressure gitu kan, tekanan darah, dan juga mengurangi level of anxiety, depression, and stress. Jadi actually it's good to forgive other people. Gitu. Nah, dan poin yang lain yaitu Kolose 3:17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, jadi maksudnya di sini apa? Koko ajak kalian untuk bersyukur bahwa kalian masih punya orang tua. Oke, sayangi mereka, dan mereka akan sayang kalian juga apa adanya. Gitu. Ini contohnya banyak banget guys kasus yang anak yang tidak ada orang tua di Indonesia ini. Tadi Koko baru research, ada sekitar 3,2 juta anak yatim piatu di Indonesia. Gitu ya. Bayangin kalian masih beruntung kalian punya orang tua, punya papa atau mama atau papa dan mama gitu ya. Ini contohnya Jokowi bantu 6 anak yatim piatu pakai uang pribadi gitu. Bayangin 6 anak, dan anaknya yang paling kecil tuh baru lahir, orang tuanya meninggal selisih cuma 7 jam karena mamanya baru ngelahirin anak yang paling kecil, dan papanya nggak tahan, 7 jam kemudian papanya meninggal gitu. Jadi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk menyayangi orang tua kita gitu ya. Conclusion-nya, God can use you in spite of your circumstances gitu.
seringkali banyak banget di dalam hidup kita nih, kita terlalu banyak if only. If only I had parents like, if only I was born in a rich family, if only I had siblings. Kalau aja aku punya orang tua kayak si A, B, C, kalau aja aku lahir di keluarga yang kaya, kalau aja aku punya saudara-saudara yang mungkin nggak bully aku gitu kan. Tapi Tuhan bisa pakai kalian di segala situasi hidup kalian gitu ya. Jangan pernah look down, tapi always look up gitu. Karena ada rencana Tuhan ke depan yang hebat buat kalian. Koko juga sempat ngalamin di mana we were struggling financially. Pindah dari kota Mataram ke Lombok waktu Koko SMP, Mataram ke Malang, sorry. Dan itu kita mulai dari nol, nggak punya apa-apa gitu. Jadi bahkan lemari baju juga nggak punya, kita harus taruh baju di atas koran di lantai gitu. Dan pernah terbesit kayak gimana kalau ngerasa bayangin punya orang tua yang kaya banget atau gimana. Bahkan sempat ngerasa kayak Koko pernah sempat juga ngalamin nggak bisa beli sepatu karena saking nggak ada duitnya orang tua. Jadi tapi Koko belajar bersyukur aja karena Tuhan punya proses, ya Tuhan tuh selalu indah buat kita. Oke? Dan ayat yang terakhir Kolose 4 ayat 5, be wise in the way you act, make the most of every opportunity. Jadi Tuhan sudah kasih kamu beribu-ribu kesempatan. There's always chances in every time you wake up in the morning. Ketika kamu bangun pagi hari, 1000 kesempatan Tuhan kasih. Dan Koko ajak kamu untuk ambil kesempatan untuk bersyukur dan juga taat sama orang tua, dan juga terus pakai pakaian yang tadi penuh dengan belas kasihan, kerendahan hati, dan kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan Koko jamin ya, perspektif kalian yang sebelumnya merasa bahwa selalu ditekan ini, atau seperti boneka, kalian akan bersyukur bahwa kalian punya orang tua yang sungguh menyayangi kalian. Oke, I think that's pretty much sharingnya Koko. Thank you so much. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi Q&A nih teman-teman. Oke, kok sepertinya Fania dari tim Victory Youth and Teens ingin bertanya secara langsung nih Kak. Oke, Boleh. silakan Fania. Terus Kak, aku mau nanya nih Kak, jadi dari yang tadi Kakak sharing, aku mau nanya gimana caranya supaya kita bisa tetap hormat sama orang tua kita tanpa harus menuruti apa kata mereka, terutama untuk hal-hal dan prinsip yang tidak sesuai firman ya. Maksudnya masih banyak orang tua di luar sana mungkin kan yang belum mengikuti prinsip firman, misalnya mungkin ada yang masih bilang, udah kamu cerahin suami kamu aja, misalnya kayak gitu. Cuma kita mau menghormati orang tua kita, tapi gimana tuh kok untuk konflik seperti itu? Okay, very good question. Thank you for asking. Jangankan yang orang tua yang masih belum mengerti firman Tuhan, tapi sedangkan Koko orang tua yang sudah maksudnya pendeta juga, kita sering banget kayak berbeda pikiran, gitu kan. Jujur aja nih live langsung cases ya. Contoh yang paling terbaru ya, di mana sempat actually I debate with my parents gitu. Karena Koko kan bekerja sebagai CEO, sebagai pemimpin, di mana karyawan Koko ada sekitar 1.000 orang tuh mereka melihat contoh Koko gitu kan. Nah, jadi it's simple problem sih ngomongin tentang holiday nanti bulan depan Desember gitu kan. Kita mau plan mau pergi ke US gitu. Jadi my mom and my dad itu awalnya mau maksa Koko untuk kayak ambil cuti 2 minggu. Koko cuma bilang, "Aku cuma mau pergi seminggu papa mama." Gitu. Cuma papa mama Koko mau 2 minggu supaya alasannya family time gitu kan, jarang-jarang ada waktu sama keluarganya gitu. Well, nggak ada yang salah gitu kan. Cuma awalnya sempat debat juga gitu. Nah, akhirnya kayak adalah mending kita ngomong baik-baik. Jadi yang pertama ya ajak ngomong baik-baik gitu kan, ajak mereka papa mama duduk bareng. Aku waktu itu telepon juga, aku jelasin baik-baik, begini loh papa mama aku nih sekarang bukan David yang dulu lagi ya, bukan David yang waktu masih kecil dulu yang papa mama masih sering bisa atur. Sekarang aku ini sudah bekerja sebagai CEO, sebagai pemimpin perusahaan, dan orang-orang melihat aku gitu sebagai contoh, dan juga aku memiliki tanggung jawab yang banyak banget gitu. Bagaimana aku harus kerja meeting sama customer aku, sama supplier aku, dan aku juga harus menyiapkan budget buat tahun depan segala macam. Jadi aku udahlah kita win-win. Nah, selalu aku tuh mencoba untuk mencari jalan tengah gitu. Kalau misalnya orang tua punya pikiran A dan aku punya pikiran B, kita nggak bisa cari jalan tengah itu susah. Tapi alangkah indahnya kalau ada cari jalan tengah. Jadi Koko bilang gini aja, Koko bakal tetap pergi, cuma seminggu gitu loh. Kita bisa road trip bareng, habis itu Koko pulang duluan. Udah win-win solution, kita ada family time bareng,
dan Koko juga masih bisa menyelesaikan tugas-tugas kerjaan dengan baik. Gitu. Jadi, to answer your question, first of all, kalau kalian pakai emosi, orang tua juga makin emosi, wah udah ambiar gitu kan. Jadi kalau pakai emosi itu, kamu ya sekarang sudah gede, nggak bisa diatur ya, mentang-mentang sudah punya duit sendiri, sudah bisa kerja, bla 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 bla. Jadi nggak enak banget suasana. Alangkah baiknya kalau orang tua kalian mulai ngegas, ya kalian ngerem, jangan ikut ngegas juga gitu ya. Jadi ngerem aja, habis itu tunggu cari waktu yang tenang. Biasanya yang terbaik tuh kalau sambil makan. Jadi waktu itu Koko pulang ke Jakarta sambil makan malam ya jelasin begini 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 dan akhirnya mereka mengerti gitu loh. Jadi semua itu bisa dirundingkan dan bisa dibicarakan bareng-bareng sih. I hope it answers your question ya. Yes, thank you, Kak. Yeah, you're welcome. Oke, jadi intinya komunikasi dengan orang tua ya, Kok ya? Ya, Jadi betul harus sekali. dikomunikasikan dengan baik gitu. Hmm. Oke, karena belum ada pertanyaan yang masuk nih, Kok, kita juga udah siapin beberapa pertanyaan nih, Kok. Boleh. Kira-kira pertanyaan gini nih, Kok. Kok, kira-kira salah nggak sih kalau kita itu terlalu taat sama orang tua? It means kita jadi nggak bisa memilih atau mengambil keputusan karena terlalu nurut sama omongan orang tua. Nah, gimana nih, Kok, kalau kasus yang seperti ini? Very good question ya. Jadi tadi pertanyaannya gimana kalau kita terlalu menurut? Sebenarnya sih nggak ada salahnya juga gitu ya. Cuma lebih, ya itu kalau aku bilang sih, maksudnya itulah baiknya kalau kita punya sahabat-sahabat atau teman-teman. Ya misalnya gini, misalnya yang kayak apa ya, yang nyadarin kita, bahwa, ada hal-hal lain di sekitar kita yang perlu kita buka mata gitu. Misalnya kayak temannya Koko ada sih sebenarnya kayak gitu yang dia tuh sudah cukup berumur lah ya, dan dia tuh deket banget sama orang tuanya dari kecil, gitu. Dan dia kayak, apa namanya si H gitu ya, si Hans namanya si Hans, teman Koko. Dia bilang kayak, "Oh, when we talk about relationship," dia bilang kayak, "Aduh aku nggak mau mikirin lah, hubungan gitu ke depannya, karena aku udah nyaman banget sama keluargaku, Fit, dari kecil tuh sudah sama mereka." Cuma Koko bilang sama dia gitu kan, kayak, "Hans, lu pertimbangkan baik-baik loh, karena kayak lu tuh udah umur segini dan ya waktunya lah, dan maksudnya is nothing wrong to start a relationship," gitu loh. Maksudnya jadi lebih ke teman-teman yang ngingetin sih gitu loh. Kalau misalnya orang tua kan ngomong A, B, C kan pasti buat kebaikan kita dan pasti baik, ya nggak ada salahnya. Cuma kalau ada hal-hal yang sebenarnya, mungkin orang tua belum utamanya, tapi teman-teman dekat kita yang lain bisa lihat, ya why not gitu loh, untuk kita coba gitu. Cuma yang perlu pertimbangkan juga lah hal-hal itu apa gitu. Kalau misalnya menentang dari ajaran firman ya jangan. Ya maksudnya jangan sampai kayak temennya misalnya si Koko ngajakin si Hans, "Ayo we, kita clubbing segala macam, kita nyobain narkoba ini," ya nggak mungkin juga. Maksudnya kalau misalnya kita ada ajakan untuk hal-hal yang membaik ke depannya sesuai dengan firman, ya why not gitu, we give a try gitu loh. Itu sih. Oke, berarti nggak salah ya kalau kita nurut sama orang tua justru bagus, tapi kita juga bisa punya pilihan juga nih. Punya pilihan, betul betul betul. Jangan terpenjara selalu gitu kan. Bahkan terkadang memang mungkin orang tua bisa memberi pilihan kepada kita, dan kita menurutku punya hak kok untuk, bisa nggak setuju dengan pilihan tersebut dan bisa dibicarakan bareng-bareng gitu loh, gitu. Betul betul. Komunikasi lagi-lagi Iya, kuncinya ya, guys, ya. betul, komunikasi gitu. Oke, next question nih, Kok. Kok, pasti kan ada momen di mana apa yang kita mau itu bertentangan sama orang tua. Tapi kita merasa kita nih yang paling tahu prosesnya, kita yang jalanin juga, dan kita juga yang punya hak untuk memilih. Apalagi kalau pilihan kita ini baik nih, nggak berdosa, nggak melenceng. Apakah kita harus turutin apa kata orang tua untuk hal-hal yang sifatnya pilihan kita? Apa kita juga bisa memilih, namun apakah ada akibatnya nih kalau kita nggak nurut sama kata orang tua dan lebih memilih pilihan kita sendiri? Iya, balik lagi kan kita diciptakan Tuhan dengan pilihan ya. Tuhan tuh tidak membuat kita seperti robot ya, tapi Tuhan ketika menciptakan Adam Hawa diberi kesempatan untuk memilih ya. Kayak tadi Koko bilang kan, Koko closing-nya choose wisely ya, atau act wisely gitu.
karena tiap pagi Tuhan tuh kita bangun, Tuhan sudah kasih beribu-ribu kesempatan. Nah, jadi dan namanya manusia, ya, pemikiran kita dengan manusia yang lain tuh berbeda. Nggak ada yang sama, 1000% nggak ada yang sama, gitu kan. Eee, banyak banyak perbedaan-perbedaan sih sebenarnya dan apalagi kayak tadi karakter kan, ada yang hijau, Koko dulu hijau, sekarang Koko bisa berubah menjadi merah, di mana merah tuh yang pemimpin, yang visioner, tapi bad side-nya ya bisa terlalu bossy gitu. Lalu kuning, kalau kuning ini lebih ke Koko juga kuning, jadi merah kuning sama my dad juga kuning tuh orangnya yang suka ngobrol, bergaul gitu kan. Cuma kalau kejelekannya gampang dibohongin orang. Dan yang ketiga tuh ungu, ungu tuh terlalu teliti. My mom tuh ungu gitu. Jadi semua itu serba terstruktur, terplanning dan semuanya harus terperinci. Jadi bayangin ya punya orang tua yang satu ungu banget, yang kayak harus detail, terstruktur, satu punya papa yang kuningnya mentok, mentok banget. Jadi ngobrol bisa panjang lebar gitu kan, dan aku yang orangnya merah kuning juga, yang aku lumayan visioner dan aku A, aku maunya A, B, aku maunya B gitu. Aku lumayan saklek gitu, karena kalau kita juga memimpin perusahaan, kita jangan gampang untuk diombang-ambingkan oleh perkataan orang lain. Jadi kalau ketika Koko punya visi A, ya harus A. Jadi bayangkan aja tiga individu ini living under one house gitu, ya pasti automatically tiap hari ada perbedaan gitu, perbedaan visi misi, perbedaan pendapat, perbedaan segala macam. Cuma at the end of the day, balik lagi, ya kita berbincangkan baik-baik aja sih, Han, gitu. Jadi, yang contohnya sekarang nih, misalnya lagi kita ngomongin jodoh gitu kan, wah itu udah topiknya yang bener-bener bahaya banget gitu. My mom and my dad, sama ini aja, sama itu aja, karena anaknya begini, bla 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 bla, gitu kan. And sometimes aku kayak udahlah cukup, aku nggak, I don't wanna talk about it gitu. I'm happy kok with my life gitu loh, gitu kan. Jadi ya apa ya, namanya orang tua punya keinginan anaknya begini begini begini, dan kita punya keinginan sendiri, aku mau begini begini begini. Tapi kalau selama kita bisa bicarakan baik-baik, selama kita bisa duduk bareng-bareng, ya discuss bareng-bareng, ya itu menurut Koko sih fine-fine aja sih, enak-enak aja ngobrol-ngobrol aja gitu loh. Karena to be honest, Koko juga belum belum pernah di posisi yang mungkin yang orang tuanya yang kayak super-super maksa banget gitu ya sih, thankfully sih Koko nggak juga sih, belum belum juga gitu. Jadi, aku bersyukur di mana orang tuaku juga masih dengerin pendapat aku dan mereka, "Oh iya iya, oke oke," gitu. Oke kok, ini ada yang mau nanya secara langsung nih kok, kayaknya rame nih ya. Oke, Boleh. aku persilakan kepada Romeo Joshua untuk memperkenalkan diri dan silakan tanyakan pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Kak Hana sebelumnya. Perkenalkan Kak David, nama saya Romeo Joshua. Saya ingin menanyakan satu hal. Jadi di keluarga saya itu, saya kan tinggal sama nenek kakek. Keluarga saya itu terlalu overprotective kepada saya gitu. Jadi kayak dikekang kalau misalnya saya kayak mau pergi keluar, diajak teman sekali-kali itu kayak susah seperti itu Kak. Nah itu cara mengatasinya bagaimana ya supaya bisa membujuk orang tua saya, nenek kakek itu untuk bisa meyakinkan mereka kalau aku tuh kan udah gede juga, udah umur 18 tahun, udah bisa jaga diri gitu. Dan itu bukan hal yang sering juga kan kayak main keluar gitu. Itu Ya, sih Kak, terima kasih. oke, thank you. Kalau dari pengalaman Koko gitu ya, thank you for the question. Salah satu cara yang efektif itu ketika kamu undang teman kamu main ke rumah dan kamu kenalin, teman kamu ini ke kakek nenek kamu gitu kan. Namanya kan mereka protektif banget, mereka nggak mau anaknya kenapa-napa, pergi terlalu malam, nanti ngelakuin hal ini, itu, dan efeknya bahaya segala macam. Jadi the best thing to do ya kamu, ajak teman kamu ke rumah, ya kan, misalnya kenalin ke kakek nenek kamu, terus kamu ajak makan bareng atau ngobrol bareng sebentar, at least kakek nenek kamu tuh tahu bahwa teman kamu ini, oh ternyata anaknya begini kok, nggak sesuai asumsi mereka gitu kan. Dan kamu harus tahu juga satu hal bahwa semua orang tuh bisa memiliki asumsi gitu. Hal sedikit pun yang kamu lakukan tuh orang sudah bisa punya asumsi sendiri gitu. Misalnya gampang banget lah kalau kita masalah persepsi mengenai asumsi gitu kan. Misalnya kayak di kantor biasanya kalau udah jam 5
kita saling nyapa sebelum pulang kan, ayo ya duluan ya gitu. Tapi waktu itu misalnya si A tiba-tiba langsung mencabut aja gitu kan. Wah kita mikir, wah asumsinya ada apa nih kok kayaknya hubungannya kita langsung jadi kayak nggak enak gitu. Sebenarnya asumsi, jadi semua orang tuh punya asumsi yang aneh-aneh yang mungkin bisa positif bisa negatif. Alangkah baiknya asumsi itu kalau misalnya dibenarkan, salah satunya ya apa ya ajak dia langsung, ngajak ngobrol, ngajak ketemu dan anaknya ternyata begini 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 dan kamu bilang ya aku janji papa mama bahwa kakek nenek bahwa aku nggak akan lewat dari jam segini dan kamu tepatin janji kamu. Pasti mereka akan pelan-pelan yang mengerti juga sih. Mereka akan ya pelan-pelan izinin gitu loh. Oke, luar biasa. Nah, Ini ada by the way, pertanyaan. Koko bukan dokter ya, jadi I try to answer questions from my perspective, tapi kalau it doesn't work out, ya kita sama-sama bisa cari solusi yang lain. Ya, berdasarkan pengalaman ya, Ko ya, Ya, menjawab. ya, Ya, nggak apa-apa kan pengalaman itu adalah guru yang terbaik katanya. betul, betul, betul. Oke, ada pertanyaan nih kok masuk. Ini agak sedikit panjang ya, dibacain. Kak, saya mau cerita. Dulu saya itu nurut banget sama orang tua. Nurutnya itu sampai di mana saya pernah ikut aktivitas yang positif dan memang positif. Tapi orang tua nggak mengizinkan dan akhirnya saya langsung mundur dari aktivitas tersebut. Hal kayak gitu udah sering banget sampai akhirnya saya pikir useless banget terlalu nurut sama orang tua. Dan juga coba kalau saya tetap ikutan aktivitas dulu dan gak dengar kata orang tua, hidup saya mungkin gak akan kayak gini. Karena kesimpulan saya tadi akhirnya saya nggak begitu nurut kata orang tua. Kalau di momen saya tahu hal ini baik buat saya dan nggak merugikan mereka. Bagaimana menurut Koko? Akhirnya sekarang ini saya sempat selalu bikin alasan, Allah lu nggak tahu aja setiap orang tua saya nyuruh A, B, C yang nggak sesuai sama saya. Nah, gimana Niko? Ya, oke. Thank you udah jawab, sudah tanya ya. Jadi begini ya, kalau menurut Koko sih, yang nomor satu namanya ketaatan ya ketaatan gitu ya. Kita walaupun terkadang itu tanda tanya gitu sama orang tua, ini maksudnya apa gitu loh. Maksudnya kayak kenapa nggak diizinin gitu. Tapi sebenarnya itu ya udahlah kita ambil keputusan untuk taat, walaupun terkadang mungkin terlihatnya baik gitu kan. Nah, it's a decision balik lagi sekali lagi sebuah keputusan gitu, bahwa ya udahlah aku mau taat gitu. Kenapa? Padahal itu nggak salah kok, padahal itu baik kok buat diriku gitu kan. Yang pertama aku bilang, coba kamu jelasin sekali lagi kayak tadi ke Romeo bilang, coba kamu jelasin baik-baik, duduk bareng-bareng, lalu kalau tetap orang tua kamu tetap nggak izinin, yang kedua, ya udah, kamu tanya dulu alasannya apa, gitu kan. Alasannya A, B, C, D, E, misalnya, nanti kamu, nggak tahu ya misalnya A, B, C, D, E ketika disebutin coba kamu kayak jelasin baik-baik kenapa papa mama mikir begitu, gitu loh. Jadi tapi nadanya kayak bener-bener baik aja loh ya, jangan kayak saling tadi Koko bilang kalau mereka gas, kamu gas tuh jangan. Jadi I think karena kita di zaman anak muda juga sekarang ya to be honest, kayak I think every one of us punya kesempatan untuk, menanyakan gitu loh. Jadi Koko lebih ke nanya kenapa, misalnya dijawab A, B, C, D, E, ya udah kalau begitu misalnya karena kalau B, kan aku nggak akan begini begini begini, Pak, kalau C, aku juga nggak akan begini begini begini, gitu kan. Nah, ada yang bisa nanti mereka, ya udah nggak apa-apa, gitu. Karena Koko ngalamin itu juga gitu. Nah jadi, maksudnya Koko tadi mereka gas, kamu balas gas itu jangan. Jadi kamu ngeremnya apa, kamu berpikir dulu, jangan pakai emosi, kamu jelasin kenapa papa mama nggak boleh ngelarang aku ke situ, ya kan. Nanti baru dia akan open up tuh, ya kan. Nggak mungkin kamu didemin, dia akan open up, A, B, C, D, E, E. Nah, kamu tanya lagi, kenapa papa mikir B, C, D, E. Tapi ingat loh ya, sekali lagi Koko jelasin, nadanya, tone-nya diatur baik-baik, ya. Karena biasanya ini sudah mulai perbedaan pendapat, ya, dan asumsi ada di situ. Jadi perbedaan pendapat plus asumsi itu ibaratnya dulu guys, zaman purbakala kalau bikin api, pakai 2 api itu langsung nyala, gitu ya. Jadi gampang banget memicu emosi dan itu trust me, bakal nggak akan selesai-selesai. Tapi kalau kalian kayak duduk, tenang, ya jelasin karena A, B, C, D, E, ya udah kenapa papa mama mikir bisa begini, begini, begini gitu. Nah, balik lagi, apakah papa mau kasih aku kesempatan untuk pergi gitu. Kalau yang ketiga, kalau mereka tetap bilang enggak, ya kita sebagai anak harus turut dan taat aja sih sama mereka gitu loh. Contohnya kalau Koko boleh sharing juga, it's kinda embarrassing sih, cuma ya udahlah kita sharing-sharing aja ya. Waktu SMA itu yang Koko
Koko tuh kan dekat sama satu cewek gitu kan, dan I think kayak nggak masalah untuk memulai sebuah hubungan gitu kan. Karena my mom itu married-nya umur 20, mamaku married umur 20 gitu. Jadi dulu aku tuh berambisi pingin nikah muda juga gitu. Jadi waktu SMA itu dekat sama satu cewek, dan aku ngerasa tuh kayak cewek ini biasa aja dan baik-baik aja gitu. Dan ketika tadi aku cerita sharing, pas tadi sharing, di dinner itu papa mama udah ngelarang, nggak bolehin gitu. Nah tapi dulu Koko nggak ngerti, jadi waktu orang tua ngegas, Koko ngegas. Nggak peduli lah, aku kan udah gede, enggak segala macam. Padahal dari awal papa mama udah bilang, kamu jangan sama ini orang karena papa mama udah nggak sreg gitu loh. Nah akhirnya Koko lanjutin segala macam, malah akhirnya Koko jatuh dalam dosa dan segala macam, dan hubungan kita sempat kayak nggak baik-baik aja gitu. Jadi maksudnya, terkadang itu apa yang kita pikir baik itu belum tentu terbaik buat kita gitu loh. Even sometimes yang kita mikir terbaik itu, belum tentu terbaik buat Tuhan Yesus gitu. Jadi, kita nurut aja sama orang tua, dan karena Koko pasti tahu kok Tuhan Yesus sudah pasti kasih yang terbaik, dan Tuhan Yesus sudah siapin mungkin kalau di kasus kamu, acara-acara lain yang mungkin lebih positif, yang lebih membangun buat kamu, itu aja. Jadi always think positif aja, jadi always always think positif aja gitu ya, jangan jangan terlalu disimpan. Nah, yang terakhir jangan disimpan-simpan, karena kalau semakin disimpan itu kayak sama aja kayak luka ya. Kalau luka terus disimpan tuh jadi bosok, jadi busuk gitu. Luka ini kalau kalian terluka, kalian sharing sama teman-teman kalian gitu loh. Sharing sama Kak Hana, Kak Fania, dan yang lain-lain, Kak Kris gitu kan. Aku merasa kayak begini 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 gitu loh. Nah, kalau di Alkitab bilang itu saling terbuka itu adalah kunci menuju kesembuhan gitu, dan Koko percaya itu. Eee, akuilah dosamu, dan saling mendoakan gitu kan, itu ada kuasanya, ada di Alkitab, Koko lupa ayatnya. Dan jadi saling open up aja yang terakhir, itu poin yang terakhir, bahwa kalian merasa kecewa sama orang tua kayak begini begini begini, dan mereka pasti akan kasih kamu kekuatan juga, dan always challenge you and bring you to mikir secara benar gitu loh. I think itu aja sih. Pertanyaan terakhir nih, Ko. Hmm. Kok, gimana ya kalau ada orang tua yang bisa dibilang tidak menjadi contoh yang baik atau mungkin belum kenal Tuhan, mungkin orang tua juga masih hidup dalam dosa. Padahal mereka harusnya membantu kita membentuk fondasi yang kuat dan memberi teladan buat kita. Kira-kira gimana nih, Ko? Oke, ada contohnya di Alkitab Nabi Nuh ya, kita sama-sama tahu Nabi Nuh ini sempat mabok gitu kan, sempat minum anggur kebanyakan gitu. Nah, terus ada anaknya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, jujur guys, jujur aja nih apa adanya. Koko lupa yang mana. Pokoknya ada salah satu dari mereka itu langsung ambil salah dua ngambil pakaian nutupin kemaluan ayahnya, dan ayahnya disuruh pergi gitu. Dan yang lain itu mereka ketawain papanya gitu. Sehingga di Alkitab dibilang keturunan dari anak yang ketawain itu terkutuk gitu loh. Nah, jadi maksudnya begini, ini sudah formula dari Tuhan ya, bahwa kita harus taat sama orang tua dan kita harus menunjukkan respect sama orang tua. Justru malah bersyukur kalian tahu sekarang prinsip kebenaran ini gitu loh, yaitu bahwa kalian harus taat sama orang tua walaupun terkadang mereka menjengkelkan atau even mereka berbuat dosa gitu. Baik lagi kepada pilihan kita. Kenapa? Kayak Koko ada real life cases di mana orang tuanya ini juga sudah Kristen, jangankan belum percaya Tuhan, sudah Kristen pun papanya selingkuh, dan juga punya anak dari orang lain gitu. Teman aku juga Kristen, teman aku ini. Cuma dia memutuskan tidak mengutuki ayahnya atau tidak menjauhi ayahnya, tapi dia memutuskan tetap hormat, tetap taat sama orang tuanya gitu loh. Jadi balik lagi sih, ini kepada pilihan kalian ya, dan it's actually what God wants for us itu ya untuk terus taat dan patuh kepada orang tua. Kita respect ya, bukan berarti apa yang dia lakukan semuanya itu sempurna dan harus kita contohin. Kan nggak mungkin kita kalau misalnya orang tua lagi, misalnya orang tua having an affair gitu kan, dan kita contoh nanti di pernikahan kita, kan nggak mungkin juga. Cuma kita ambil pembelajaran aja dari situ gitu loh, dan kita terus aja tetap respect dan taat sama mereka sih, bukan menjatuh-jatuhkan mereka kayak anaknya si Nuh itu. Gitu. Jadi itu
balik lagi ke pilihan kita masing-masing dan kita ya jangan 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 menjelek-jelekan mereka lah. Terus kita, eee, apa namanya, keep them in prayer, doakan mereka terus. Oke kok, tadi kan aku bilang pertanyaan terakhir, tapi ternyata Nah, ada yang nanya lagi nih, yang lanjutan mungkin dari yang chat-nya pertanyaan panjang itu. Dia nanya nih kok, "Kak, aku mau tanya, kalau kita udah terbuka sama orang tua, tapi orang tua pasti salahin kita walaupun udah ngomong baik-baik, kenapa ya Kak, ada solusinya nggak?" baik lagi, ya kita kan orang tua punya karakter yang berbeda sama kita kan, anak-anaknya kayak Koko tadi jelasin, Koko karakternya begini, my mom begini, my dad begini, dan mungkin kita berpikir bahwa nggak ada solusi. Cuma kalian kayak tadi Koko bilang, coba open up sama sahabat-sahabat kalian, orang-orang terdekat kalian, mentor kalian. Mungkin ada option A, B, C, atau mungkin mentor kalian ini bisa bantu ngomong ke papa mama kalian, gitu loh. Bahwa om tante menjadi kayak penengah gitu loh. Mereka bisa menjadi menengah penengah gitu kan, buat apa namanya, masalah kamu sama orang tua kamu gitu loh. Jadi, mmm, kalau misalnya mungkin nggak ada solusinya karena kalian sama-sama emosi, ya bisa pakai orang lain ketiga gitu. In this case mentor kalian atau, orang-orang yang papa mama kamu tuh bisa percaya gitu. Karena I've seen a lot sih, my parents kan counseling juga banyak keluarga-keluarga dan banyak yang anaknya kecewa sama papanya, yang papanya kecewa sama anak-anaknya juga, itu banyak gitu. Dan papaku yang nengahin mereka, ngajakin mereka bertemu, kumpul, dan dibahas baik-baik, sebenarnya kenapa ada A, B, C, D, E, F, G, segala macam. Jadi, it's always good, to invite if you think that you cannot find other solution, cari, orang lain yang kamu bisa percaya dan orang tua kamu juga percaya, sama-sama diobrolin. Pokoknya jangan ngerasa sendiri deh, jangan ngerasa bahwa masalah itu kalian sendiri yang harus ngadapin, enggak. Masalah itu sebenarnya lebih gampang dihadapin kalau bersama-sama, gitu kan. Kayak tadi Koko sharing, Koko ada masalah kebakaran di pabrik, karyawan mogok kerja, Koko nggak mendem doang, kalau Koko mendem doang, Koko nangis-nangis nggak ada faedahnya gitu, tapi Koko cerita sama mentor Koko, Koko cerita sama orang tua, keadaan segala macem, dan mereka menyemangatin gitu loh. Jadi dan juga teman-teman kesahabat yang lain dan mereka menyemangatin Koko. Jadi Koko ngerasa kayak, "Oh, ya udah aku nggak merasa sendirian di perjalanan hidup ini. Ada orang-orang lain, sahabat, mentor yang ternyata ada buat aku terus dan bisa bantu aku." Tadi Koko udah bilang, jangan pernah merasa if only, ya, if only kalau aja orang tuaku kayak begini, kalau aja kayak begini, kalau aja begitu. Padahal sebenarnya kalian tuh udah bersyukur punya orang yang sayang sama kalian. Ya, hargain itu. Koko sempat mengalami hampir kehilangan papanya Koko dan itu rasanya nggak enak banget gitu. Jadi selama kalian punya orang kalian sayangin, entah itu orang tua, entah itu kakek nenekmu, entah itu sahabat-sahabatmu, love them gitu ya. Jadi itu aja. So, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih buat malam ini, malam yang indah Tuhan, di mana kami bisa saling sharing, bisa saling, tanya jawab Tuhan. Tuhan, kami ingin, sekali lagi Tuhan, untuk belajar taat kepada orang tua Tuhan, belajar kepada otoritas di atas kami. Kami mau belajar untuk rendah hati taat kepada mereka, walaupun terkadang alasan mereka tidak masuk akal, walaupun terkadang kita merasa kita paling benar. Tuhan, kami mau belajar untuk rendah hati sekali lagi, untuk berkata iya kepada orang-orang di atas kami Tuhan, dan menuruti mereka Tuhan. Terima kasih, kami tahu mungkin terkadang itu tidak gampang bagi beberapa orang, tapi kami mau belajar Tuhan seperti Engkau taat kepada Bapa Tuhan. Demikian juga kami mau taat kepada orang tua kami dan juga terlebih kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih hamba mau berdoa buat adik-adik semua yang ada di Victory Teens and Youth, buat sekolah mereka, mungkin sudah ada yang bekerja Tuhan, apapun yang mereka lakukan Tuhan, biarlah terus Kau berkati dan mereka terus menjadi berkat bagi teman-temannya di sekitarnya Bapak. Terima kasih. Kami selalu bersyukur walaupun pandemi ini sudah 8 bulan Tuhan, kami mau lewatin dengan hati yang penuh ucapan syukur Tuhan, karena kami masih bisa berkumpul dan sharing Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.